Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubing Jaya, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu yang sempat hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lubing Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul menghadiri kegiatan ini. Yang kedua kalinya, sholat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Ketiga kalinya, saya di sini selaku moderator akan memimpin acara pada kegiatan diseminasi kali ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dharma. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir dalam kegiatan diseminasi aksi nyata titik 4 dari guru penggerak kita Ibu Eni Apriliani SPD GR, Ibu Friska Devriani SPD GR, Ibu Andriani SPD GR, Ibu Desti Ayu SSI. Bapak Ibu semuanya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini pada hari ini. Semoga kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kegiatan diseminasi aksi nyata 1.4 dari guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Lubing Jaya, Ibu Andriani SPD, Ibu Friska Devriani SPD GR, Ibu Heni Apriliani SPD GR, Ibu Desti Ayu SSI. Dalam penyampaian oleh beliau, nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan yang sudah dilakukan dan yang akan kita lakukan. Dalam kegiatan ini, beliau lebih menampilkan tentang budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita. Mungkin nanti ada beberapa contoh yang bisa kita tiru, kita amati, kita modifikasi, dan kita adopsi dari kegiatan dari ibu tersebut. Budaya positif itu bisa kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita untuk memajukan pendidikan ke arah yang lebih baik. Bagaimana cara kita mengayomi, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita memberikan sesuatu yang lebih baik kepada peserta didik kita sehingga mereka tidak harus dijudge begitu, tidak harus kita mengambil satu kesimpulan tanpa melakukan terlebih dahulu verifikasi dari permasalahan mereka. Nah, nanti juga dalam diseminasi ini kita akan
mengetahui atau bisa melihat bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah dengan seorang siswa, bagaimana cara mengatasinya, kemudian hal apa yang akan dilakukan. Selain dari itu juga ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan di sekolah, misalnya dengan membuat kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, nanti diharapkan dari kegiatan ini bisa membawa perubahan dan pembelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik dalam membimbing, mendidik, dan mengayomi anak didik kita. Di dalam penyampaian budaya positif yang kita simak bersama dari Ibu Heni Apriliani SPD, dari Ibu Friska Devriani SPD, dari Ibu Andriani SPD, dan dari Ibu Desti Ayu SSI, kita berharap ada pengalaman-pengalaman yang bisa kita adopsi di dalamnya. Kita berharap dari penyampaian beliau ada manfaat positif yang bisa diterapkan di sekolah ini. Pengalaman beliau setelah belajar dari guru penggerak bisa kita manfaatkan di sini, dan saya berharap Bapak Ibu bisa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang akan dilakukan oleh ibu tersebut. Demikianlah sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak Ibu CGP yang dari sekolah kita itu Ibu Devriani SPD, Ibu Heni Apriliani SPD, Ibu Andriani SPD, Ibu Desti SSI bisa lulus dengan nilai baik. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dharma yang sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya yang nanti akan dipandu oleh moderator. Kepada moderator yang akan memimpin jalannya pemaparan materi diseminasi ini, kami persilahkan. Demikian pemanduan dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon maaf firman-Nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita hari ini, diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kali ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya, Ibu Friska Devriani SPDGR. Kepada Ibu Friska Devriani, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya yang diwakili oleh Ibu Dharma Irawati selaku Wakil Bagian Kurikulum. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman CGP hebat SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya Angkatan 11. Baik, di sini terima kasih saya ucapkan karena telah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia jua kita dapat berkumpul di ruangan ini.
Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di sini saya dibimbing oleh fasilitator saya yang bernama Ibu Marlinda, SPD, dan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Eka Prayuningsi, SPD. Dan saya sendiri di sini CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Lempung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya sebagai pendidik, kita selama ini hanya mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana profil pelajar Pancasila ini adalah cita-cita setiap sekolah untuk menciptakan generasi penerus dengan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini cita-cita kita terhadap siswa kita atau murid SMA Negeri 1 Lempung Jaya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelumnya kita sering beranggapan bahwa kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, kita selalu ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita selalu mengontrol, menganggap guru itu yang paling benar. Nah, maka setiap apa yang dikatakan guru selalu memaksa, misalnya kan, memaksa murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bentuk-bentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid tergantung pada pendapat guru. Nah, karena kita kebiasaannya tadi memaksa, mungkin murid itu selalu menganggap apa yang dikatakan oleh guru itu benar. Tetapi itu tidak. Mungkin pada murid itu sendiri dia memiliki potensi untuk dirinya sendiri. Maka sebenarnya dia itu tidak tergantung pada gurunya. Tapi karena adanya miskonsepsi ini sering terjadi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya ada guru yang berhalangan hadir. Nah, maka menurut murid itu kan, oh tidak ada gurunya, maka kita tidak belajar, jam kosong. Maka murid itu sudah berpendapat bahwa mereka bergantung dengan guru. Padahal mereka sendiri itu bisa memanfaatkan jam kosong itu. Misalnya dengan mencari referensi lain dalam materi yang berkaitan dengan materi tersebut di ruang perpustakaan. Bisa memanfaatkan itu. Atau mereka sendiri bisa membentuk kelompok membahas materi meskipun tidak ada gurunya di kelas.
Jadi itu tidak tergantung dengan guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kita selalu membuat merasa bersalah, menguatkan karakter. Kita selalu menyalah-nyalahkan siswa. Nah, karena pendapat kita adalah dengan merasa bersalah, maka siswa itu dapat memahami kebutuhannya. Tapi itu tidak, karena ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, orang dewasa berhak memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, karena kita selalu memaksa tadi, mungkin ya murid kita terasa tertekan, selalu dipaksa. Untuk ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tidak berlaku. Nah, ini sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama itu pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Nah, kita sering beranggapan itu menurut stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, nyatanya kan kita tidak bisa menyamakan. Berdasarkan pandangan kita, si A ini bersifat seperti ini, tapi belum tentu menurut pandangan orang lain. Maka itu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan menurut teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi walaupun dia buruk mungkin ya ada tujuannya, tapi itu dampaknya ke negatif. Lain halnya dengan yang positif. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau menurut stimulus respon. Nah, tapi menurut teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, untuk teori kontrol itu model berpikir menang saja, dia harus menang. Tidak ada menang kalah. Itu untuk perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin positif. Nah, yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Lempuyung Jaya ini. Mungkin ini memang sudah diterapkan, tapi akan kita kembangkan lagi. Apa makna dari disiplin? Nah, disiplin di sini berarti belajar. Mengacu pada tindakan bertanggung jawab. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik kita di sini bertujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nah, jadi dari kegiatan disiplin positif ini, maka kita akan membentuk karakteristik siswa menjadi lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yang adalah sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Menurut William Glasser, pada tahun 1984, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Nah, jadi ini nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita capai. Sedangkan menurut Diane Gossen, 1998, nilai-nilai kebajikan universalnya mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, masih kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan universalnya yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama yaitu masih dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua ada PYP, di mana nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh institusi organisasi. Dan keterampilan hidup, life skill. Nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi itu untuk keterampilan hidup. Kita harus dapat dipercaya. Lurus hati, berarti dengan sepenuh hati kita. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, itu tidak menghina ya. Jadi itu keterampilan hidup. Nah, ini 3 nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh organisasi. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Di sini ada 4 kalimat. 4 kalimat ini setuju atau tidak setuju. Di mana yang pertama adalah hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira hukuman yang diberikan di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ibu-ibu? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Nah, setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju ya? Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Mengapa kira-kira Bapak Ibu itu setuju dan tidak setuju? Hukuman yang diberikan di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nah, mengapa kita pilih tidak setuju? Hukuman ini bisa mengakibatkan identitas gagal pada siswa. Bisa siswa itu merasa rendah diri karena kita hukum. Jadi, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu tidak benar, tidak efektif untuk diterapkan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, di sini kita tadi ambil setuju. Mungkin karena ini dampaknya baik ya Bapak Ibu, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, karena dampaknya baik,
maka kita setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi dijawab tidak setuju. Saya sendiri di sini pernah menerapkan. Di mana siswa yang duluan ngumpul maka saya kasih snack. Tapi yang biasa duluan ngumpul itu saja. Yang nggak biasa itu mereka sudah pasrah diri. Karena yang ngumpul orang itu pasti sudah bisa ditebak oleh teman-temannya. Nah, tentunya untuk penghargaan ini kan kita ambil paling 1 atau 2 anak saja yang lebih cepat. Nah, karena itu pernah saya terapkan, maka itu tidak efektif untuk diterapkan. Karena juga bisa jadi kebiasaan oleh siswa, kebiasaan buruk. Ya, siswa menjadi ketergantungan. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak jawaban kita tadi, Ibu? Nah, tidak, karena membuat merasa bersalah ini bisa mengecewakan siswa. Maka itu kita tidak setuju untuk teori motivasi. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini ada 2, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti ini kan dari luar diri siswa. Jika saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi bagi saya? Apakah ini motivasi saya bisa meningkat? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini tadi contohnya yang memberi penghargaan tadi itu adalah salah satu motivasi eksternal. Nah, untuk motivasi internal, itu tujuan disiplin positif kita untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal yang akan kita tanamkan pada diri siswa. Nah, dihukum oleh penghargaan. Karena mengharapkan imbalan tadi, reward tadi, maka itu bisa jadi dihukum oleh penghargaan. Nah, menurut Al-Fiqhun 1993, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, benar sekali tadi kan Ibu-ibu. Akan ada dampak ketergantungan dari penghargaan. Sedangkan siswa kita diajarkan untuk mandiri. Jangan sampai tergantung dengan penghargaan. Jangan selalu meminta pujian. Karena kebiasaan siswa itu kalau mendapat pujian baru dia mengerjakan tugas. Nah, jadi dampaknya itu sangat ketergantungan sekali. Nah, dihukum oleh penghargaan ini berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu adalah menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi banyak sekali dampaknya dari penghargaan. Nah, tapi ada dampak positif dari penghargaan itu. Contoh lainnya, misalnya kita memberikan motivasi belajar. Nah, itu penghargaan. Bentuk program kebajikan. Nah, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Ada beberapa. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi,
beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Nah, jadi kita untuk memberi pengakuan itu harus pada semua murid, bukan hanya 1 atau 2 murid saja. Jadi semua murid, walaupun hari ini si A, mungkin besok si B, si C, dia bergantian. Nah, jadi itu untuk apresiasinya itu berlaku pengakuan kepada semua murid dan dilakukan secara konsisten. Ini contoh pengakuan apresiasi kebijakan. Ada nilai kebajikan dan ada situasi. Pada pembukaan kemarin saya perhatikan, itu merupakan rasa empati yang besar sekali. Itu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai, itu kalimatnya, nilai kebajikannya kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk, itu merupakan salah satu nilai kebajikan rasa tanggung jawab pada situasi. Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai, misalnya itu pada saat pembuangan sampah. Nah, di sini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi apa hukuman? Hah? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi? Nah, jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan hukuman. Walaupun itu sederhana, Bu Dea. Sering kan? Pernah nggak? Nah, mencatat 100 kali. Apa Pak? Nah, Pak Ari pernah menyalin surat Yasin. Itu merupakan suatu hukuman. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu suatu konsekuensi. Karena mungkin ada rasa tanggung jawab. Nah, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, pernah nggak ini, Bu Desti? Pernah sekolah. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, Sebelum kelima, wow. ya. Sebelum P5 ya Pak. Nah, sebelum P5. Nah, jadi mungkin iya pernah, tapi sekarang karena kita sudah kurikulum merdeka, sudah menerapkan P5, nah, maka hukuman itu tidak berlaku. Maka kita sudah menerapkan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena ini pelajaran PJOK, mungkin itu memang konsekuensinya. Iya, sudah ada kesepakatan dari guru PJOK-nya karena itu lari hukumannya kan. Jadi itu merupakan salah satu, walaupun dia bentuknya lari 2 kali, tapi karena pelajaran PJOK pada tempatnya, maka itu konsekuensi. Nah,
pada posisi manakah kita sekarang Bapak Ibu untuk nilai kebajikan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Nah, di mana kita sadari hukuman itu sekarang ternyata identitas yang gagal. Karena itu dapat menyebabkan sesuatu yang sangat menyakitkan yang harus diterima dan mengakibatkan ketidaknyamanan untuk murid dan menjadi korban. Dan murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Nah, untuk disiplin, konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu pada konsekuensi. Dan untuk restitusi, restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk di disiplin, yaitu konsekuensi ya, Mr. Arif ya. Tadi kan katanya sebelum P5 kita banyak menerapkan hukuman, tapi sejak menerapkan kurikulum merdeka, penguatan profil pelajar Pancasila, maka hukuman itu tidak kita lakukan lagi ya Bu Dharma ya. Kita sudah menerapkan di disiplin, yaitu konsekuensi. Bisa jadi nanti kita bisa menerapkan restitusi. Nah, kemudian, apa itu restitusi? Menurut KBBI, restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran kembali, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan menurut Goosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini menurut Goosen 2004. Jadi kita dapat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menggunakan restitusi ini agar anak itu kembali ke kelompoknya yang lebih kuat. Jadi dia tidak merasa terpuruk. Kalau dengan hukuman tadi mungkin anak merasa terpuruk. Nah, tapi dengan restitusi anak ini kembali lebih kuat. Bangkit dia dari kesalahan. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, jadi mereka sendiri yang mencari solusi. Apa masalah yang mereka hadapi? Maka mereka disuruh mencari solusinya. Bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Nah, ini menurut Goosen 2004 untuk restitusi. Maka mereka itu melakukan proses kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Adapun 9 ciri-ciri restitusi. Belajar dari kesalahan. Nah, selama ini kita tidak pernah mungkin ya belajar dari kesalahan. Tidak pernah menebus kesalahan. Jadi ciri-ciri restitusinya belajar dari kesalahan. Perbuatan apa yang telah dilakukan murid, maka kita ambil pelajarannya. Kesalahannya apa? Maka kita perbaiki hubungan. Kita menawarkan, menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik tersebut. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri untuk memperbaiki diri murid. Bagaimana tindakan yang akan ia lakukan? Maka kita mengajak siswa untuk merenung, belajar dari kesalahan yang ia buat. Bukan kita bersifat memaksa.
Nah, ini 9 ciri-cirinya. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sudah kita terapkan Bapak Ibu ya sejak kurikulum merdeka. Nah, dulu mungkin namanya itu peraturan. Mungkin dulu. Nah, mengapa peraturan itu tidak diterapkan sampai sekarang? Mengapa dia harus menggunakan kata keyakinan kelas? Apa kira-kira Bu Desti? Kalau peraturan itu dibuat mungkin secara sepihak dan sifatnya itu mengikat. Sedangkan Mengikat. kalau untuk keyakinan itu kita membuatnya bersama-sama dengan siswa. Jadi siswa dilibatkan dalam membentuk keyakinan apa saja yang dia yakini bisa berdampak positif atau melakukan perubahan yang lebih baik di dalam kelasnya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Desti. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama. Apalagi ini di kelas. Kalau kelas kita biasanya melibatkan siswa. Tentang apa keyakinan kelas kita. Sepakat atau tidak. Sedangkan peraturan kelas itu mengikat. Dia dibuatnya bisa sepihak. Bisa dibuatnya oleh gurunya sendiri. Tidak meminta pendapat muridnya. Nah, jadi itu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, karena namanya pelatihan, kita yang daftar sendiri, mau ikut atau tidak. Kalau mau ikut, maka kita siap dengan konsekuensinya. Kita harus datang tepat waktu. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini bersifat abstrak. Berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalimat keyakinan kelas itu nggak perlu panjang-panjang. Kalau dulu kan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kalau di kalimat keyakinan kelas kira-kira apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Nah, saling menghargai. Nah, jadi di sini tidak perlu kata-kata atau kalimat yang panjang. Cukup kalimat yang pendek yang bisa diingat oleh siswa. Nah, di sini ada beberapa peraturan untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya. Nilai kebajikan yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Nilai kebajikan apa Bu Andri yang dituju? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Pak, ayo berhubungan dengan apa kalau narkoba? Tanggung jawab pada diri sendiri, kata Bu Andri. Kata Bu Dea, beriman dan bertakwa. Kesehatan atau keselamatan. Kata Bu Desti, kesehatan atau keselamatan diri. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, saling menghargai, kata Bu Andri ya. Gunakan masker. Nah, kesehatan. Jangan berlari di
kelas atau koridor? Pak, Bapak Ibu, saling menghargai. Jadi itu mungkin ya kalimatnya menuju ke selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit itu menghormati orang lain, bisa juga komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu benar kata Bu Desti tadi, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor, bisa keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Jadi bukan hanya satu nilai kebajikannya Bapak Ibu. Bisa 2, bisa 3. Nah, budaya positif ini mengerucutnya ke peraturan kelas. Keyakinan kelas tadi. Budaya positif, lingkungan sekolah positif, adanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau dia dari luar lingkungan besar, lingkungan kecil sampai ke dalam kelas kegiatan belajar. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Setiap kelas kita kan sudah menerapkan ini semua ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin ada yang kesepakatan dalam pembelajaran, ada kan? Nah, masing-masing guru itu ada memiliki kesepakatan masing-masing, bukan hanya untuk kelas saja yang diterapkan. Nah, ini tabel T dan tabel Y. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tabel Y terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, datang tepat waktu, itu kelihatan kan? Terlihat. Atau bisa juga tampak. Kelihatan, tampak kan, nyata. Nah, kalau tidak tampaknya itu sering hadir berarti tidak pernah terlambat. Nah, banyak kan kalau melihat dari kehadiran siswa banyak itu yang tidak tampak, tapi yang tampaknya ada. Mungkin ya satu kelas itu ada satu siswa yang tampak terlihat. Nah, ini tabel T dan tabel Y. Gimana Bapak Ibu? Mulai ngantuk apa? Nah, kalau gitu kita ice breaking dulu. Ayo semangat. Kanan tangan kiri mempunyai jari, tangan dibengkokkan atau jalannya. Tangan saling kedua ke atas tangan kita, yang keduanya dan kita bentukkan tangan cinta hikmah berdiri dengan tegak. Balik kanan serempak, balik kanan serempak. Sekarang kakinya kanan dan kiri, kanan kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan samping kiri putar ke belakang. Hadap kanan hadap kiri lalu putar badan. Tangan saling itu kedua ke atas tangan kita, keduanya dan kita bentukkan tangan kita teman berdiri dengan tegak. Balik kanan serempak, balik kanan serempak.
Terima kasih Bapak Ibu. Semangat. Masih semangat semuanya? Semangat. Baik, kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa terima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kesenangan, bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Perilaku siswa, memukul teman yang menghinanya. Nah, ini termasuk 5 kebutuhannya, yaitu kekuasaan. Tapi apakah perlu melakukannya dengan memukul teman yang menghinanya? Maka untuk pada siswa kita tanyakan, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Nah, karena kita tidak boleh memukul teman yang walaupun dia menghinanya, itu termasuk kekerasan, bisa mencederai. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, maka solusinya kita mengambil pertanyaannya, apakah ada cara lain? Apakah untuk ini mungkin dia tidak perlu dengan menggunakan kekerasan itu sendiri. Nah, ini perilaku yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah, ini termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin karena perlunya perhatian dari orang lain, dari temannya sendiri, maka ia menyebarkan gosip tentang teman sekelasnya. Nah, tapi pertanyaannya kita, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Nah, jadi dengan menyebarkan gosip tentang teman sekelas itu kan bisa merusak nama baik temannya sendiri. Jadi itu tidak diterapkan. Menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Mungkin hanya bercanda. Tapi untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya siswa, maka dia lakukan. Nah, kita sebagai guru, maka apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Tidak perlu kan kita harus menyakiti orang lain untuk memenuhi kesenangan kita. Seperti pepatah, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Nah, kebebasan, mengganggu di kelas. Apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Nah, mungkin mengganggu teman itu tidak kita terapkan. Tapi ada kebebasan-kebebasan yang lain yang bisa digunakan oleh siswa. 5. Posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa menghukum siswa itu dapat merubah karakter siswa. Mungkin dengan cara hukuman yang kita berikan dapat merubah perilaku siswa. Tapi untuk di posisi 5 kontrol ini yang lebih baik adalah dengan posisi manajer. Karena tadi adalah penghukum itu merupakan identitas yang gagal. Identitas yang gagal selain menghukum itu juga membuat orang merasa bersalah. Sebelumnya ya saya sendiri mungkin ya sering membuat siswa itu merasa bersalah. Bahkan sampai menghukum. Anak yang terlambat masuk kelas
Mengapa kamu terlambat? Langsung kan tiba-tiba anak itu kan, ya sudah, nggak usah ikut pelajaran ibu-ibu, lo sudah 15 menit dari tadi di dalam kelas. Nah, itu sebelumnya saya sendiri sebagai penghukum. Tapi karena mulai dari sekarang, ya saya mencoba untuk menerapkan manajer. Menghukum dan membuat orang merasa bersalah ini ternyata identitas yang gagal. Karena siswa di situ dapat, ya, di mana kita menghukum dan membuat merasa bersalah itu bisa mengecewakan hati siswa. Maka dampaknya itu lebih ke negatif. Tapi kalau kita menanyakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dari mana kamu? Kan ini sudah jam belajar. Mengapa datangnya terlambat? Nah, mungkin itu kita bisa untuk membangun karakter pada siswa. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini kasus siswa datang terlambat pada saat upacara bendera. Di mana kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum. Maka karena siswa datang terlambat pada saat upacara bendera, maka dia hukumannya berjemur di lapangan selama 1 jam. Jadi ini sebagai penghukum, karena siswa tadi tidak mengikuti upacara atau datang terlambat, maka dihukum berjemur di lapangan selama 1 jam. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini kita bisa dapat memberikan pemberitahuan, misalnya berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Perasaan Ibu setiap hari Senin Ibu ketemu kamu terus. Nah, di sini kan siswa bisa menyadari bahwa dia membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, untuk kasus siswa yang datang terlambat ini pada saat upacara, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, ya. Lain kali jangan terlambat lagi. Jadi kita itu walaupun mungkin bertentangan dengan diri kita untuk menangani kasus ini, menghadapi siswa itu bertindak sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, di sebagai pemantau ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu temui guru. Nah, sebagai pemantau ini mungkin kita sudah memiliki catatan-catatan tertentu karena kita memantau. Nah, sedangkan untuk posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita memberikan pertanyaan untuk siswa itu menemukan solusinya sendiri pada kasus manajer. Jadi kita berikan pertanyaan agar siswa itu tahu, bisa memberikan solusi pada dirinya sendiri. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Apakah konsekuensinya? Bagaimana tindakanmu ke depannya? Nah, di sini sebagai manajer. Nah, di sini ada latihan lagi Bapak Ibu. Pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan pada 5 posisi tadi? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi mana? Teman, manajer, penghukum, atau pembuat merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Posisi mana? Penghukum. Ya Bu Andri, penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa Bu Triwahyu? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer.
Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, benar semua ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Berarti sebelum stiker bintang dia dapat stiker apa ini? Stiker bulan ya Bunda ya? Berarti kan sudah ada catatan ya, berdasarkan hasil pemantauan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, itu menghukum. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini 3 tahapan segitiga restitusi yang merupakan suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada video. Posisi Sudah lama nggak ketemu Sarah? Dengar nggak? Kalau hari ada di sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, dari video tersebut kan tadi kita sebagai guru dan siswa pun itu harus meredam emosi. Misalnya ini contoh tadi, ya kalau dilihat dari peristiwa tersebut, ya kalau sebelumnya mungkin ya saya sendiri kalau ada anak yang bermasalah itu kita langsung secara spontan
ikutan emosi. Tapi di sini karena kita menerapkan segitiga restitusi, maka kita dengan bersabar, berbesar hati itu menanyakan, mengidentifikasi masalah. Nah, menstabilkan masalah. Nah, kita tanya dulu bagaimana prosesnya sebelum terjadi, masalah apa yang membuat kasus ini terjadi. Nah, maka kita telusuri dulu. Jangan langsung kita ambil tindakan. Jangan langsung kita emosi ikut terpancing oleh siswa. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Nah, berdasarkan prinsip pembuat kesalahan ada bagian dari proses pembelajaran untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Maka kita berbuat salah itu wajar. Tapi apa alasannya? Mengapa ini bisa terjadi? Nah, jadi sehingga kita itu tidak langsung ikut memarahi anak tersebut. Nah, jadi kita harus menstabilkan identitas dulu, mencari permasalahannya. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi, untuk validasi tindakan ini, ya kita harus mengetahui dulu alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu menyadari kesalahannya. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini kita menanyakan keyakinan, kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, apakah keyakinan kelas kita? Maka dia disuruh menintrospeksi dirinya. Dan apa tindakan yang akan ia lakukan ke depannya? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang menurutnya ideal? Maka di sini kita apa komitmen yang akan dia lakukan ke depannya? Nah, bagaimana dia mengintrospeksi kesalahan dan bagaimana dia mengembalikan dirinya lagi ke kelompoknya. Jadi ini menanyakan keyakinan untuk tahap yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Ya, saya kembalikan ke moderator. Mister kosong. Tadi penyampaian materi mengenai budaya positif oleh Ibu Priska Reviani. Kami ucapkan terima kasih, banyak sekali ilmu yang telah kita peroleh dari pemaparan tadi. Semoga kita dapat menerapkan apa yang baik dan menjadikannya teladan apa yang sudah dilakukan untuk praktek-praktek baik yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup kegiatan ini dengan ucapkan alhamdulillah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.